Halo Bapak Ibu, selamat datang. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, semangat, dan bahagia di usia 50 tahun ke atas. Saya ingin menanyakan, apakah Bapak Ibu sering merasa pegal linu, entah saat bangun tidur di pagi hari atau setelah beraktivitas seharian? Kalau iya, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama karena otot dan sendi mulai terasa kaku seiring bertambahnya usia. Di video kali ini, saya akan membagikan cara-cara alami dan mudah yang bisa Bapak Ibu lakukan hanya selama 7 hari. Dengan kebiasaan sederhana ini, pegal linu bisa berkurang, tubuh terasa lebih ringan, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton sampai selesai, karena setiap hari akan ada tips praktis yang mudah diterapkan di rumah, tanpa obat-obatan kimia dan aman untuk lansia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang biasanya membuat Bapak Ibu merasa pegal linu paling sering. Ini akan seru, karena kita bisa saling berbagi pengalaman dan solusi. Selamat datang di hari pertama perjalanan kita untuk mengurangi pegal linu secara alami. Hari ini kita akan mulai dari kebiasaan paling sederhana, tapi sangat efektif untuk tubuh, yaitu minum air hangat di pagi hari. Bapak Ibu, mungkin terdengar sepele, tapi tahukah Anda bahwa minum air hangat saat bangun tidur bisa membantu melancarkan peredaran darah? Saat kita tidur, tubuh dalam kondisi diam dan sirkulasi darah cenderung melambat. Dengan minum air hangat, suhu tubuh sedikit meningkat, pembuluh darah melebar, dan aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Akibatnya, otot yang semalaman kaku mulai terasa lebih rileks, dan pegal linu pun berkurang. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup berperan penting dalam fleksibilitas otot dan kesehatan sendi. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang cukup minum air memiliki risiko lebih rendah mengalami kekakuan otot dan kram, terutama di usia 50 tahun ke atas. Jadi, minum air hangat di pagi hari bukan sekadar kebiasaan, tapi langkah ilmiah yang mendukung kenyamanan tubuh kita setiap hari. Tips tambahan yang bisa Bapak Ibu coba adalah menambahkan perasan jeruk nipis atau lemon ke dalam air hangat. Selain rasanya segar, buah-buahan ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang bersifat antiinflamasi alami. Antioksidan ini membantu mengurangi radikal bebas yang bisa memicu peradangan pada otot dan sendi. Jadi, dengan kombinasi air hangat dan perasan jeruk nipis, kita mendapatkan manfaat ganda. Melancarkan peredaran darah sekaligus mengurangi risiko peradangan ringan yang menimbulkan pegal linu. Cara praktisnya sangat mudah. Begitu bangun tidur, siapkan segelas air hangat, kira-kira suhu yang nyaman untuk diminum, tidak terlalu panas agar aman untuk lambung. Tambahkan setengah buah jeruk nipis atau lemon jika suka. Minum perlahan-lahan, nikmati setiap tegukan, dan rasakan tubuh mulai terasa lebih segar. Jika Bapak Ibu rutin melakukan ini setiap pagi, perubahan kecil ini akan terasa signifikan dalam beberapa hari saja. Ingat juga, minum air hangat ini bukan hanya untuk mengurangi pegal, tapi juga membantu pencernaan, mengaktifkan metabolisme tubuh, dan membuat kita lebih siap memulai aktivitas harian. Jadi jadikan kebiasaan ini sebagai rutinitas tetap di pagi hari. Hari pertama ini memang sederhana, tapi kunci keberhasilan ada pada konsistensi. Lakukan setiap hari, jangan hanya satu kali, karena tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan merasakan manfaatnya. Sekarang, sebelum kita melanjutkan ke hari 2, tulis di kolom komentar, apakah Bapak Ibu biasanya minum air hangat di pagi hari, dan apa rasanya saat dicoba dengan perasan jeruk nipis atau lemon? Dengan saling berbagi, kita bisa lebih termotivasi untuk membangun kebiasaan sehat ini. Selamat datang di hari 2 dari perjalanan kita mengurangi pegal linu secara alami. Setelah kemarin kita memulai dengan kebiasaan sederhana yaitu minum air hangat di pagi hari ini kita akan fokus pada peregangan ringan. Meskipun terdengar sepele, gerakan ini memiliki dampak yang luar biasa untuk sendi dan otot, terutama bagi kita yang berusia 50 tahun ke atas. Bapak Ibu, saat kita tidur atau duduk terlalu lama, otot dan sendi cenderung menjadi kaku. Jika dibiarkan, kekakuan ini bisa memicu rasa nyeri atau pegal linu saat beraktivitas. Dengan melakukan peregangan ringan setiap pagi, kita membantu otot dan sendi menjadi lebih lentur, memperbaiki sirkulasi darah, dan mempersiapkan tubuh untuk bergerak sepanjang hari. Peregangan pagi juga memberi sinyal pada otak bahwa tubuh siap beraktivitas, sehingga kita merasa lebih segar dan energik.
Berikut beberapa gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Peregangan leher dan bahu, duduk atau berdiri tegak, perlahan miringkan kepala ke kanan dan kiri, lalu putar bahu ke depan dan belakang. Lakukan 5-10 kali setiap sisi. Peregangan lengan dan punggung. Angkat kedua tangan ke atas, tarik ke samping atau belakang kepala secara perlahan, rasakan otot punggung dan lengan tertarik tapi tidak sakit. Peregangan kaki dan pinggang. Sambil duduk di kursi, luruskan satu kaki ke depan, tarik jari kaki ke arah tubuh secara perlahan, rasakan otot betis dan paha meregang. Ulangi untuk kaki lainnya. Gerakan ringan untuk pinggul. Berdiri, ayunkan kaki ke depan dan ke belakang secara perlahan, ini membantu melumasi sendi pinggul yang sering kaku. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan secara rutin dapat mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan mobilitas pada orang usia 50 tahun ke atas. Sebuah studi menemukan bahwa lansia yang melakukan peregangan ringan setiap pagi mengalami pengurangan signifikan pada kekakuan otot, nyeri sendi, dan pegal linu dibandingkan yang tidak melakukan peregangan. Artinya, hanya dengan beberapa menit setiap pagi, kita bisa meningkatkan kualitas hidup secara nyata. Tips tambahan. Lakukan gerakan secara perlahan, jangan terburu-buru. Fokus pada pernapasan, tarik napas dalam saat memulai peregangan dan hembuskan perlahan saat menahan posisi. Jangan memaksakan tubuh. Jika ada rasa sakit tajam, hentikan dan ubah gerakan. Konsistensi adalah kunci. Peregangan pagi yang rutin selama 7 hari akan mulai terasa manfaatnya. Tubuh lebih ringan, sendi lebih lentur, dan rasa pegal linu berkurang. Bahkan, ini juga membantu mengurangi risiko cedera saat melakukan aktivitas ringan sehari-hari, seperti berjalan, membersihkan rumah, atau naik tangga. Sebelum kita melanjutkan ke hari 3, tuliskan di kolom komentar, gerakan peregangan mana yang paling nyaman dan mudah Bapak Ibu lakukan di rumah. Dengan saling berbagi, kita bisa saling memotivasi untuk tetap rutin bergerak setiap pagi. Selamat datang di hari 3. Setelah 2 hari pertama kita fokus pada hidrasi pagi dan peregangan ringan, hari ini kita akan membahas salah satu kunci penting untuk mengurangi pegal linu, konsumsi sayur dan buah anti peradangan. Ini adalah langkah alami yang bisa memberikan manfaat nyata bagi sendi dan otot, terutama bagi Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih rentan terhadap peradangan ringan yang bisa memicu rasa nyeri pada otot dan sendi. Salah satu cara efektif untuk mengatasinya adalah dengan memperbanyak makanan yang mengandung antioksidan dan zat antiinflamasi alami. Contoh sayur dan buah yang sangat bermanfaat antara lain: bayam dan brokoli, kaya akan vitamin C, vitamin K, magnesium, dan zat antioksidan yang membantu melawan radikal bebas penyebab peradangan. Jeruk dan pepaya, mengandung vitamin C tinggi serta enzim papain, pada pepaya, yang bersifat antiinflamasi dan membantu pemulihan otot setelah aktivitas ringan. Dengan rutin mengonsumsi makanan ini, Bapak Ibu bisa merasakan penurunan pegal linu dan tubuh lebih nyaman bergerak. Studi penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayur dan buah kaya antioksidan setiap hari memiliki risiko nyeri sendi dan kekakuan otot lebih rendah dibandingkan yang jarang mengonsumsi. Ini berarti, bukan hanya sekadar makanan sehat, tetapi makanan ini benar-benar mendukung kesehatan sendi dan fleksibilitas tubuh. Untuk praktik sehari-hari, berikut resep praktis yang mudah diterapkan di rumah: jus sayur buah segar untuk sarapan. Misalnya, ambil segenggam bayam, beberapa potong pepaya matang, 1 jeruk peras, dan sedikit air hangat. Blender hingga halus, lalu minum perlahan di pagi hari. Rasanya segar, alami, dan langsung memberi asupan antioksidan yang baik untuk tubuh. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan brokoli, bisa dikukus sebentar sebelum di blender agar tetap lembut dan kandungan gizinya terjaga. Tips tambahan. Gunakan bahan segar dan cuci bersih untuk menghindari kotoran atau pestisida. Minum jus segera setelah dibuat untuk mendapatkan manfaat maksimal. Variasikan kombinasi sayur dan buah agar tidak bosan dan tubuh mendapatkan beragam nutrisi. Selain mengurangi nyeri otot, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi juga mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan meningkatkan energi. Jadi, kebiasaan sederhana ini memiliki efek ganda. Tubuh terasa lebih ringan, pegal linu berkurang, dan kesehatan secara keseluruhan meningkat. Hari ini, cobalah rutin melakukan langkah ini setiap pagi, dan perhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh setelah beberapa hari. Tubuh yang cukup nutrisi akan lebih mudah bergerak, sendi lebih lentur,
dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Sebelum kita melanjutkan ke hari 4, tulis di kolom komentar, sayur atau buah antiinflamasi mana yang paling Bapak Ibu suka, atau yang ingin dicoba di rumah. Dengan saling berbagi, kita bisa saling memotivasi untuk membangun kebiasaan sehat yang bertahan lama. Selamat datang di hari 4. Setelah 3 hari pertama kita fokus pada hidrasi pagi, peregangan ringan, dan konsumsi sayur serta buah antiinflamasi, hari ini kita akan membahas cara sederhana tapi sangat efektif untuk meredakan otot tegang, yaitu kompres hangat dan pijat lembut. Bapak Ibu, seringkali rasa pegal linu muncul akibat otot yang menegang, aliran darah yang kurang lancar, atau aktivitas harian yang membebani tubuh. Salah satu cara paling mudah dan alami untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan panas. Kompres hangat atau pijatan lembut bisa membantu melonggarkan otot yang tegang, meredakan rasa nyeri, dan membuat tubuh lebih nyaman bergerak. Kompres hangat bisa dilakukan dengan handuk yang direndam air hangat, botol berisi air panas, atau bantal pemanas. Cara penggunaannya cukup sederhana. Tempelkan kompres hangat pada area yang terasa kaku atau pegal selama 10-15 menit. Rasakan sensasi hangat yang meresap ke otot, meningkatkan aliran darah, dan membantu sel-sel otot lebih cepat pulih. Pijat lembut juga sangat membantu. Dengan gerakan memijat ringan, tekanan yang diberikan ke otot merangsang sirkulasi darah, mengurangi ketegangan, dan memberikan rasa rileks. Pijat bisa dilakukan sendiri di bagian bahu, leher, atau lengan, atau bisa juga dibantu anggota keluarga. Penting untuk tidak menekan terlalu keras, cukup tekan secukupnya agar otot terasa hangat dan nyaman. Sekarang, kapan sebaiknya menggunakan kompres hangat dan kapan dingin? Jika rasa pegal muncul karena otot tegang atau kaku, gunakan kompres hangat. Sedangkan jika ada nyeri mendadak akibat cedera ringan atau bengkak, gunakan kompres dingin terlebih dahulu selama 10-15 menit, baru kemudian hangat jika perlu. Intinya, kompres hangat fokus pada relaksasi otot, sedangkan dingin fokus pada mengurangi peradangan akut. Studi penelitian mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa terapi panas dapat meningkatkan aliran darah ke otot hingga 20-30%, sehingga nutrisi dan oksigen lebih cepat sampai ke jaringan otot, membantu proses penyembuhan dan mengurangi rasa pegal. Dengan kombinasi kompres hangat dan pijat lembut, Bapak Ibu bisa merasakan manfaat nyata dalam waktu singkat. Otot lebih rileks, sendi lebih nyaman, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Tips tambahan, lakukan terapi ini setelah bangun tidur atau setelah peregangan pagi, agar otot benar-benar terasa lebih rileks. Jika ingin menambahkan aromaterapi seperti minyak kayu putih atau lavender saat pijat, ini bisa memberi sensasi nyaman dan menenangkan tubuh serta pikiran. Hari keempat ini menekankan pentingnya merawat otot secara langsung. Dengan kebiasaan sederhana ini, rasa pegal linu berkurang, tubuh lebih ringan, dan kombinasi dengan hidrasi, peregangan, dan asupan nutrisi membuat tubuh menjadi lebih sehat secara menyeluruh. Sebelum melanjutkan ke hari 5, tulis di kolom komentar, Bapak Ibu lebih sering pakai kompres hangat atau pijat lembut untuk meredakan pegal, dan bagaimana rasanya setelah dicoba. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling memberi tips praktis yang bermanfaat untuk semua. Selamat datang di hari 5. Setelah 4 hari pertama kita fokus pada hidrasi, peregangan, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi, serta terapi panas atau pijat lembut, hari ini kita akan menambahkan aktivitas fisik ringan yang sangat bermanfaat, yaitu jalan kaki santai selama 20 menit. Bapak Ibu, jalan kaki mungkin terdengar sederhana, tapi bagi tubuh kita yang berusia 50 tahun ke atas, ini adalah salah satu cara terbaik untuk melumasi sendi dan menjaga fleksibilitas otot. Saat kita berjalan, sendi-sendi seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki bergerak secara alami. Gerakan ini membantu cairan sinovial di dalam sendi bergerak lebih baik, sehingga sendi tidak kaku dan lebih nyaman saat digunakan. Akibatnya, risiko pegal linu berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jalan kaki santai juga bermanfaat untuk kesehatan jantung, paru-paru, dan meningkatkan energi. Ini adalah latihan ringan yang tidak membutuhkan alat khusus dan bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah, taman, atau bahkan halaman. Yang penting adalah konsistensi dan durasi yang cukup, yaitu sekitar 20 menit setiap sesi. Tips praktis agar jalan kaki lebih efektif dan nyaman. Lakukan di pagi atau sore hari, saat suhu udara lebih sejuk. Pagi hari juga bagus,
karena memberi energi segar untuk memulai aktivitas harian. Gunakan sepatu yang nyaman untuk melindungi kaki dan sendi. Jaga postur tubuh tetap tegak, pandangan lurus ke depan, dan gerakan tangan secara natural mengikuti langkah kaki. Ambil napas dalam-dalam secara ritmis saat berjalan, untuk membantu oksigenasi otot dan meningkatkan relaksasi tubuh. Penelitian mendukung kebiasaan ini. Studi menunjukkan bahwa orang usia 50 tahun ke atas yang rutin berjalan kaki mengurangi risiko osteoartritis atau pengeroposan sendi lutut dan pinggul. Aktivitas ringan ini juga membantu memperkuat otot penyangga sendi, sehingga sendi lebih stabil dan risiko cedera berkurang. Dengan kata lain, jalan kaki bukan sekadar olahraga ringan, tapi juga investasi jangka panjang untuk kesehatan sendi dan mobilitas. Yang menarik, jalan kaki santai juga memberikan manfaat mental. Udara segar, sinar matahari pagi, dan suasana lingkungan sekitar dapat meningkatkan mood, mengurangi stres, dan memberi perasaan segar serta bahagia. Jadi aktivitas ini tidak hanya bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Hari ini, fokusnya adalah menggerakkan tubuh secara alami dan menyenangkan. Jalan kaki santai bisa menjadi momen refleksi diri, atau waktu berkualitas bersama pasangan atau keluarga. Lakukan setiap hari, rasakan pegal linu berkurang, dan tubuh terasa lebih lentur dan ringan. Sebelum melanjutkan ke hari 6, tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu biasanya memilih jalan kaki di pagi atau sore hari, dan bagaimana perasaan setelah rutin berjalan kaki beberapa hari. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling memotivasi untuk tetap aktif setiap hari dan menjaga kesehatan sendi secara alami. Selamat datang di hari 6. Setelah 5 hari pertama kita fokus pada hidrasi, peregangan, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi, terapi panas atau pijat lembut, serta jalan kaki santai, hari ini kita akan membahas kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap pegal linu dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yaitu tidur yang cukup dan nyenyak. Bapak Ibu, tidur bukan hanya waktu untuk beristirahat. Selama tidur, tubuh melakukan proses regenerasi otot dan jaringan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan melepaskan hormon penting yang membantu perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tidur kurang atau kualitasnya buruk, proses regenerasi ini terganggu. Akibatnya, otot tidak pulih dengan optimal, sendi menjadi kaku, dan rasa pegal linu lebih mudah muncul bahkan setelah aktivitas ringan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang kurang tidur atau tidur tidak nyenyak mengalami peningkatan nyeri otot dan kekakuan sendi dibandingkan mereka yang tidur cukup. Ini berarti, selain nutrisi dan gerakan, tidur nyenyak adalah kunci alami untuk mengurangi pegal linu. Jadi, memperbaiki kualitas tidur sama pentingnya dengan melakukan peregangan, minum air hangat, atau berjalan kaki. Berikut beberapa tips praktis untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Hindari kopi atau minuman berkafein di malam hari. Kafein dapat membuat tubuh tetap terjaga dan mengganggu siklus tidur alami. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Pastikan kamar gelap, suhu ruangan sejuk, dan tempat tidur nyaman. Ini membantu tubuh merasa rileks dan mudah tertidur. Tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Tubuh lebih mudah menyesuaikan ritme sirkadian sehingga kualitas tidur meningkat. Hindari gadget atau layar elektronik minimal 30 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru dapat mengurangi produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur nyenyak. Jika merasa pegal sebelum tidur, bisa kombinasikan dengan kompres hangat atau peregangan ringan agar tubuh lebih rileks sebelum tidur. Selain fisik, tidur yang cukup juga berdampak pada kesehatan mental. Orang yang tidur nyenyak cenderung lebih fokus, mood lebih stabil, dan stres lebih rendah. Ini juga berpengaruh pada persepsi nyeri. Tubuh yang rileks dan pikiran yang tenang cenderung merasakan nyeri lebih ringan. Hari ini, fokusnya adalah membiasakan tubuh untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Dengan tidur nyenyak selama malam, otot dan sendi punya kesempatan untuk pulih, rasa pegal berkurang, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. Ingat, kebiasaan tidur yang baik adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kenyamanan tubuh di usia 50 dan seterusnya. Sebelum melanjutkan ke hari 7, tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu biasanya tidur berapa jam, dan apakah merasa tubuh lebih ringan setelah tidur nyenyak beberapa malam terakhir. Dengan saling berbagi pengalaman, kita bisa menemukan tips tidur yang paling efektif untuk masing-masing. Selamat datang di hari 7.
Hari terakhir dari perjalanan kita untuk mengurangi pegal linu secara alami selama seminggu. Setelah 6 hari pertama kita fokus pada hidrasi, peregangan, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi, kompres atau pijat, jalan kaki santai, dan tidur nyenyak. Hari ini kita akan menutup rangkaian ini dengan ramuan herbal alami yang bisa membantu tubuh tetap lentur dan nyaman, yaitu jahe, kunyit, dan serai. Bapak Ibu, tanaman herbal ini bukan sekadar tradisi lama, tapi telah dibuktikan secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang membantu meredakan pegal linu. Jahe mengandung senyawa gingerol yang mampu mengurangi peradangan otot dan sendi, kunyit mengandung kurkumin yang terkenal sebagai antiinflamasi alami, dan serai membantu relaksasi otot serta memberi efek menenangkan pada tubuh. Dengan rutin mengonsumsinya, tubuh lebih mudah melawan rasa nyeri ringan akibat otot tegang atau sendi kaku. Salah satu cara paling mudah untuk menikmati manfaat ini adalah dengan membuat wedang jahe kunyit hangat. Berikut resep singkatnya. Siapkan 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit, kupas dan iris tipis. Rebus dalam 500 ml air selama 5-10 menit. Tambahkan sedikit gula merah atau madu jika suka, dan beberapa batang serai untuk aroma segar. Sajikan hangat, nikmati perlahan di pagi atau sore hari. Rutin minum ramuan herbal ini selama seminggu bisa memberi efek perlahan tapi nyata. Otot terasa lebih rileks, sendi lebih lentur, dan tubuh lebih nyaman bergerak. Studi penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dan kunyit secara teratur dapat mengurangi rasa nyeri otot dan meningkatkan mobilitas sendi, terutama bagi lansia. Artinya, ini bukan sekadar minuman hangat, tetapi langkah ilmiah untuk mendukung kesehatan tubuh secara alami. Tips tambahan. Gunakan bahan segar dan cuci bersih sebelum direbus. Jangan terlalu lama merebus kunyit agar kandungan kurkumin tetap terjaga. Minum perlahan untuk menikmati sensasi hangat dan manfaat antiinflamasi. Yang menarik, ramuan herbal ini juga memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Aroma jahe dan serai dapat membantu relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur jika diminum di sore atau malam hari. Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk mental dan kenyamanan tubuh secara menyeluruh. Hari terakhir ini menekankan pentingnya menggabungkan kebiasaan alami. Hidrasi, peregangan, nutrisi, terapi panas, aktivitas ringan, tidur nyenyak, dan herbal. Ketujuh langkah ini saling melengkapi, membantu tubuh menjadi lebih lentur, pegal linu berkurang, dan kualitas hidup meningkat, khususnya bagi Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas. Sebelum kita menutup rangkaian 7 hari ini, tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu tertarik mencoba ramuan herbal ini, dan bahan mana yang paling mudah ditemukan di rumah. Dengan saling berbagi pengalaman, kita bisa saling memotivasi untuk tetap menjaga tubuh sehat secara alami. Selamat datang di bagian terakhir dari rangkaian 7 hari saja cukup. Cara alami mengurangi pegal linu pada usia 50. Setelah kita menjalani 7 hari dengan berbagai kebiasaan sehat, mulai dari minum air hangat, peregangan, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi, terapi panas, jalan kaki santai, tidur nyenyak, hingga ramuan herbal, hari ini kita akan membahas tips tambahan agar rasa pegal linu tidak kembali dan tubuh tetap nyaman bergerak setiap hari. Langkah pertama adalah menjaga berat badan ideal. Bapak Ibu, semakin bertambah usia, metabolisme tubuh cenderung melambat, dan berat badan lebih mudah bertambah. Berat badan berlebih memberi tekanan lebih besar pada sendi, terutama lutut, pinggul, dan punggung bawah. Tekanan ini memicu kekakuan dan nyeri otot. Dengan menjaga berat badan ideal melalui pola makan seimbang dan aktivitas fisik ringan, kita bisa mengurangi beban pada sendi dan mencegah pegal linu datang kembali. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan sekitar 5-10 saja pada lansia dengan kelebihan berat badan dapat mengurangi nyeri lutut dan sendi secara signifikan. Langkah kedua adalah rutin melakukan aktivitas fisik sesuai usia. Aktivitas tidak harus berat atau menguras tenaga. Jalan kaki santai, peregangan ringan, latihan keseimbangan, atau senam ringan untuk lansia sudah cukup untuk menjaga fleksibilitas otot dan sendi. Aktivitas rutin membantu melumasi sendi, memperkuat otot penyangga, dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga tubuh tetap terasa ringan dan nyaman bergerak. Konsistensi lebih penting daripada intensitas tinggi. Bahkan 15-20 menit per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata. Langkah ketiga adalah mengurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Gula berlebih dapat memicu peradangan kronis di dalam tubuh,
sementara lemak jenuh dapat mempengaruhi elastisitas sendi dan kesehatan pembuluh darah. Dengan mengurangi konsumsi makanan seperti gorengan, kue manis, makanan cepat saji, dan minuman manis, kita membantu tubuh tetap antiinflamasi dan mencegah otot serta sendi menjadi lebih kaku. Sebagai alternatif, pilih makanan kaya antioksidan, protein sehat, dan serat, seperti sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Selain 3 langkah utama ini, tips tambahan yang bermanfaat adalah hidrasi rutin sepanjang hari untuk menjaga otot tetap lentur. Mengatur jadwal istirahat di sela aktivitas agar tubuh tidak tegang. Melakukan kebiasaan kecil seperti peregangan singkat saat duduk terlalu lama, agar otot tidak kaku. Kunci dari semua tips ini adalah konsistensi dan kesadaran diri. Mengubah kebiasaan tidak harus sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, rutin setiap hari. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara berkelanjutan, pegal linu bisa dikurangi, tubuh terasa lebih ringan, dan kualitas hidup meningkat, terutama bagi bapak ibu usia 50 ke atas. Sebelum menutup rangkaian ini, tuliskan di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling bapak ibu ingin pertahankan setelah minggu ini. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling memotivasi untuk hidup lebih sehat, nyaman, dan bebas pegal linu setiap hari. Selamat, Bapak Ibu. Kita telah sampai di bagian terakhir dari rangkaian 7 hari saja cukup. Cara alami mengurangi pegal linu pada usia 50. Selama seminggu ini, kita telah mencoba berbagai langkah sederhana tapi efektif. Mulai dari minum air hangat di pagi hari, peregangan ringan, konsumsi sayur dan buah antiinflamasi, kompres hangat atau pijat lembut, jalan kaki santai, tidur yang cukup dan nyenyak, hingga minum ramuan herbal alami. Pesan inti yang ingin saya ulangi adalah, lakukan 7 langkah sederhana ini selama 7 hari secara konsisten, dan Bapak Ibu akan merasakan perubahan nyata pada tubuh. Pegal linu berkurang, sendi terasa lebih lentur, otot lebih rileks, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Tidak perlu obat-obatan atau metode yang rumit, cukup kebiasaan alami yang mudah dilakukan di rumah. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu semua. Kira-kira, kebiasaan mana yang paling mudah Bapak Ibu lakukan duluan? Apakah minum air hangat, peregangan ringan, atau jalan kaki santai? Tulis jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling memotivasi dan memberi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Selain itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips sehat lainnya khusus untuk lansia. Dan yang seru, tulis juga absen kota asal Bapak Ibu di komentar. Saya senang sekali bisa mengetahui dari kota mana saja penonton setia kami mengikuti tips ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu selama 7 hari ini. Semoga kebiasaan sehat ini bisa menjadi rutinitas yang membuat tubuh lebih nyaman, pegal linu berkurang, dan hari-hari Bapak Ibu lebih bertenaga. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil setiap hari. Lakukan, rasakan, dan nikmati hasilnya.